Kajian Sunnah, bersama-sama kita mencerahkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Sahabat kajian sunnah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Kemudian salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar hingga hari kiamat kelak. Sahabat kajian sunnah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, hadis yang pertama dalam kitab ini, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Hadis pertama, hadis yang berkaitan dengan niat dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau dikatakan masuk Islam pada tahun 5 atau ke-6 Hijriah. Beliau masuk Islam dikarenakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, kama qala Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Maka Allah membukakan hati Umar bin Khattab untuk memeluk Islam, dan Allah kunci hati Abu Jahal, sehingga Umar bin Khattab beliau masuk Islam dan membuat Islam menjadi kuat dengan adanya beliau, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam dengan cara terang-terangan, tidak lagi secara sembunyi-sembunyi. Maka apa yang beliau katakan yang berhubungan dengan niat, ahamiyatun niyah, keutamaan niat dalam setiap ibadah. Beliau mendengarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu berdasarkan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapati balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita suatu contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia, sedikit kenikmatan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau ingin mendapatkan wanita yang dia cintai untuk dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sahabat kajian sunnah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka beberapa poin dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Bahkan kita dapat mendapati hadis ini dari hampir semua kitab ulama. Bahkan para ulama menyebutkannya di hadis yang pertama, bahkan di kitab-kitab fikih. Ini menunjukkan bahwasanya sangat pentingnya urusan niat ini, karena sesungguhnya setiap amalan kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla tanpa ada niat yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan sungguh kita tidak pernah Allah perintahkan kita untuk beribadah melainkan dengan cara kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah mengatakan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu akan dibalas berdasarkan niatnya. Ini menunjukkan bahwasanya setiap amalan seseorang itu pasti ia lakukan dengan alasan niat tertentu. Baik niat itu baik atau niat itu buruk, yang pasti setiap amalan yang ia lakukan pasti di sana ada niatnya, sehingga Allah membalas kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada kita, berikan suatu contoh yang sangat jelas sekali di antara tanda indahnya sistem pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya, beliau menunjukkan kepada mereka jalan termudah agar mereka bisa memahami dengan memberikan contoh yang nyata. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang berhijrah ingin mendapatkan Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan barang siapa yang berhijrah dikarenakan sedikit urusan dunia, mungkin ingin berdagang, yang mendapatkan harta ghanimah dan seterusnya, ataupun kata Rasulullah ingin menikahi seorang wanita. Disebutkan ada seorang muhajir yang disebut muhajir Ummi Qais, karena beliau berhijrah ke Madinah karena ingin menikahi Ummu Qais. Sehingga ketika beliau sampai ke Madinah, itulah yang beliau dapatkan. Maka kata Rasulullah, seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, hijrahnya karena Allah, dapatkan Allah dan Rasulnya. Hijrah karena wanita, maka dia mendapatkan wanita. Ya. Sahabat kajian sunnah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam hadis ini jelas sekali Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya tempat niat itu adalah di hati. Ya, niat tempatnya di hati, dan para ulama sepakat mahallun niyah fil qalb, tempat niat itu di hati. Tidak ada urusannya dengan lisan. Bagaimana itu terjadi? Perhatikan ketika Rasulullah menunjukkan kepada kita contoh yang nyata. Seseorang sahabat yang mungkin berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia tidak pernah melafadzkan dengan lisannya pada hari ini, aku berniat ya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Tidak pernah. Namun dalam hatinya terbesit ketika dia berhijrah, keinginannya adalah untuk membantu Allah, ya, untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Maka dia ditulis sebagai orang-orang yang berniat untuk Allah dan Rasulnya. Adapun seorang lagi, kata Rasulullah, dia ketika berhijrah, dia berniat ingin menikahi seorang wanita. Tentunya ketika dia berhijrah, dia tidak mengatakan aku berhijrah hari ini, nawaitul hijrah liunkiha fulanah, aku berhijrah untuk menikahi fulanah. Tidak demikian. Namun dalam hatinya terbesit, dia berhijrah karena ingin menikahi fulanah. Maka Allah tulis ia sebagaimana orang-orang yang berhijrah karena urusan dunia. Maka urusan niat, sahabat kajian sunnah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ialah urusan hati. Meskipun dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan, disunnahkan bagi kita untuk melafadzkan dengan lisan kita apa yang ada dalam hati kita. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau Kanzur Raghibin, ya, beliau mengatakan bahwasanya niat itu disunnahkan dilafadzkan, namun al-mu'tabar, yang dianggap ialah apa dalam hati. Barang siapa yang ada niat dalam hatinya kemudian dia tidak melafadzkan, maka amalannya tetap sahihah, tetap benar, ya, tetap berpahala insya-Allah. Adapun jika seseorang melafadzkan dengan lisannya lantas di hatinya tidak ada, maka meskipun dia melafadzkannya 1000 kali, maka tetap ibadahnya tidak benar. Seseorang misalkan ketika bersafar, ya, bersama kawan-kawannya, mungkin dia termasuk wa'iyadzubillah seseorang yang tidak pernah melaksanakan salat. Walhamdulillah mungkin kawan-kawannya termasuk orang-orang yang sangat sering melaksanakan salat, bahkan berjamaah. Ya. Namun ketika beliau bersafar dengan kawan-kawannya ini, mungkin dalam perjalanan kawan-kawannya mengatakan, "Hayya kita salat, mari kita salat dulu sebelum kita berangkat." Mungkin dalam hatinya mengatakan, "Untuk apa kita salat? Lebih baik kita langsung jalan saja." Namun karena malu dengan kawan-kawannya, akhirnya dia ikut salat. Meskipun dia ucapkan usolli 1000 kali, namun ibadahnya tetap dilakukan bukan karena Allah Azza wa Jalla, namun dikarenakan malu terhadap kawan-kawannya. Maka ini bukanlah amalan yang sahih, bukanlah amalan yang benar dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, meskipun dia mengucapkan niat dengan lisannya 1000 kali. Karena inti niat itulah dalam hati, adapun lisan hanya ingin membenarkan apa yang dalam hati. Sahabat kajian sunnah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian poin berikutnya yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya suatu amalan itu dibedakan dengan niat. Ya. Kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan-amalan yang cukup besar sekali, namun menjadi sesuatu yang hina di sisi Allah Azza wa Jalla ketika niatnya tidak benar. Dan betapa banyak amalan yang sangat kecil mungkin, namun menjadi amalan yang luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla disebabkan niat yang benar. Kita perhatikan, Rasulullah pernah menyebutkan kepada kita tentang orang pertama yang masuk neraka. Ya, bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, namun mereka lah orang mukmin. Ya, bahkan mereka lah orang yang mempelajari Al-Quran, berjihad dan berinfak. Namun mereka semuanya Allah masukkan ke dalam neraka
karena mereka melakukan amalan-amalan ini dikarenakan bukan karena Allah Azza wa Jalla, karena ingin dipuji, ingin disebut dermawan, ingin disebut ahlul ilmi, ingin disebut sebagai orang-orang yang berani untuk melawan orang-orang kafir. Sehingga ketika niat yang salah, amalan yang sangat besar sekali, bahkan jihad fi sabilillah yang Rasulullah katakan asyhadatu tukaffiru kulla syai'in, ya, mati syahid itu dapat menghapus semua dosa. Namun ketika niatnya tidak benar, maka amalan yang sangat besar tadi yang menjadi hal membuat dia masuk ke dalam neraka. Bahkan kita pernah membaca mungkin seseorang laki-laki yang berjalan di tengah jalan, ini kata Rasulullah, maka dia melihat ada suatu perintangan di jalan yang dapat menghalangi orang lain berjalan, lantas dia memindahkannya, fasyakarallahu lahu faghfaralah, maka Allah bersyukur kepadanya, lantas Allah mengampuni dosanya. Maka hendaknya kita perhatikan niat kita, untuk apa kita beramal. Jangan sampai ibadah kita dikarenakan niat tidak benar dihitung sebagai adat di sisi Allah Azza wa Jalla, dan sedangkan amalan-amalan yang mungkin orang lakukan dalam kesehariannya dalam pandangan kita sebagai adat, namun ketika dia meniatkan karena Allah Azza wa Jalla, lantas itu menjadi ibadah yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sahabat kajian sunnah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian poin terakhir, ya, dalam hadis yang mulia ini dapat kita ambil sebagai hikmah kita, bahwasanya seseorang yang menjadikan amalan akhiratnya sebagai batu loncatan agar dia mendapatkan dunia, ini merupakan orang-orang yang sangat hina sekali. Ketika seseorang yang berhijrah dalam pandangan manusia sebagai amalan akhirat yang sangat mulia, lantas dia niatkan untuk mendapatkan dunia, maka Allah akan hinakan ia sehina-hinanya. Ketika seseorang menghafal Al-Quran dalam pandangan manusia sebagai amalan akhirat yang sangat luar biasa, lantas dia melakukannya hanya untuk disebut sebagai seorang ahli Quran, seorang hafid, maka Allah akan hinakan ia sehina-hinanya. Sehingga di antara perkataan ahlu sufi, ya, meskipun kita tidak mengambil banyak ilmu dari mereka, kecuali beberapa hal saja, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, aku tidak pernah mendapatkan ilmu apapun dari mereka kecuali al-waqtu kas-sayfi fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, jika kita tidak mampu memanage waktu kita, maka waktu kita yang akan menebas leher kita, kata Imam Asy-Syafi'i, ya. Namun satu hal, mereka mengatakan dunia ini ibarat sebagai kotoran, ya, dan tidak ada makhluk yang suka akan kotoran kecuali anjing. Maka mereka mengatakan orang-orang yang mengejar dunia, mereka diibaratkan sebagai anjing yang mengejar kotoran. Maka hendaknya kita lakukan amalan-amalan kita yang bersifat akhirat, kita niatkan sebagai urusan akhirat kita. Bahkan amalan dunia kita usahakan, kita niatkan untuk urusan akhirat kita. Semoga Allah membalas, ya, setiap amalan kita, perbuatan kita dengan niat-niat baik, ya, yang kita niatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah menguatkan hati kita di atas niat yang mulia, di atas niat terhadap kebaikan, niat karena Allah Azza wa Jalla. Dalam setiap amalan kita jangan sampai kita tergelincir dalam urusan niat kita, karena memang urusan niat merupakan hal yang sangat sulit sekali. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidak aku dapati sesuatu yang sangat sulit aku perbaiki dalam tubuhku melainkan urusan hatiku. Maka hendaknya kita selalu memperhatikan urusan niat kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mukhlis, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya ketika syaitan, ya, syaitan iblis berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kepadamu, ya Allah. Allah dah menyebutkan orang soleh, Allah dah menyebutkan orang-orang yang banyak amalannya ataupun banyak hafalannya, banyak zikirnya, tidak. Namun Allah menyebutkan Allah akan selamatkan orang-orang, ya, yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dari godaan setan. Semoga Allah menyelamatkan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.